بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ikhwan rahimakumullah. Sebelum kita mengaji pada waktu kedatangan beliau Siti Adam An-Nifati ada di Pondok Pesantren Al-Munawwariyah ini pernah sedikit marah. Masih ingat? Siti Adam marah ada di musala bawah, musala atas ini. Gara-gara mustamiin pengikut ngaji kurang sedikit bisa menghormati ilmu yang diberikannya. Ilmu itu mahal sekali. Ilmu itu mahal sekali. Apalagi kita ahli tarekah. Ayo menghormati. Kalau pengajian ngaji begini, maaf. Jangan tidur. Jangan ngomong sendiri. Ilmu itu mahal. Ingat saya. Pada waktu Siti Adam, banyak yang tidur, marah. Itu mari kita belajar menghormati kepada ilmu yang kita peroleh. Kita menghormati kepada guru yang memberikan pelajaran kepada kita. Karena ilmu itu mahal sekali. Mohon diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faltaghtabit biha ayyuhal murid wa'lam annaha fi haqqika minal amril akid wa la tazalu 'akifan 'alayha sabahan wa masaa'a fa innaha min a'dhamil wasail likulli talibin wasail. Ikhwan rahimakumullah, kita kemarin sudah mengetahui segala sesuatunya, bagaimana masalah jaminan yang telah disampaikan oleh Sayyidi Syekh Ahmad bin Maulana Muhammad At-Tijani, yang telah dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini kita diingatkan kembali. Faltaghtabit biha ayyuhal murid. Kandolono sing temen wahai ikhwan untuk senantiasa melaksanakan tarekah. Ojo sampai ujul ini tarekah. Ojo sampai dicabut oleh guru ini tarekah. Ayo kita ugemi saestu supaya kula lan panjenengan kabeh kelak di kemudian hari benar-benar bisa mendapatkan jaminan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annaha fi haqqika minal amril akid. Karena kamu sekalian punya perkara yang sangat indah, sangat baik sekali, yaitu berupa jaminan yang akan disampaikan besok di kemudian hari. Untuk itu faltaghtabit. Ayo kita benar-benar gondelan, ayo kita ini benar-benar ngugemi apa yang telah disampaikan oleh Sayyidi Syekh. Wala tazalu 'akifan 'alaiha sabahan wa masaan. Sekali lagi, Masya Allah, kitab ini mengingatkan kula lan panjenengan kabeh. Sekali-kali, jangan sekali-kali. Mari kita ini betul-betul pegang teguh dengan ajaran tarekah ini, baik pagi atau sore. 24 jam ayo senantiasa mengikuti ajaran tarekah Tijani. Niscaya kula lan panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan besok di dunia di akhirat. Fa innaha min a'dhamil wasail li kulli talibin wasaili. Ayo kita ini benar-benar pegang teguh tentang tarekah isu pagi sore. Karena apa? Karena dengan tarekah ini adalah jelas-jelas bagus-bagusnya lantaran untuk menuju ke cita-cita. Untuk menuju apa yang kita cari. Apa yang kita cari ini selama ini. Yang kita cari ini apa? Ridhanya Allah. Ridhonya Allah. Yang kita cari ini
likulli talibin wasailin. Nang ridhonya Allah yang kita cari. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun yang kita minta, niscaya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatib biha hayataka wa ammir bisardika awqataka asallahu ay yaj'ala fiha najataka. Maka perbaikilah diri kita sekalian, diri kamu sekalian, kehidupan kamu sekalian. Umur kita yang makin hari. Fatib biha hayataka wa ammir bisardiha awqataka. Waktu yang kita peroleh, yang kita punya ini hanya sedikit sekali. Gunakanlah sambil gunakanlah sebaik-baiknya. Kita ini hanya sekedar sekali. Waktu sekarang ini sudah cepat sekali. Kita puasa, sudah hampir maghrib, terasa lapar pun enggak. Kayak cepat. Falaisa lil 'abdi min dunya illa ma afnahu fi ta'ati maulah. Tidak ada hamba Allah di dunia ini hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ayo mengabdikan diri. Mengabdikan diri pasrah bongkokan nang ngersane Allah. Karena kita ini sebagai hamba kepada majikan. Illa afnahu fi ta'ati maulah. Wa ma siwa dzalik falyambudhu warahu wa fi hadzal qadri kifayah. Peringatan-peringatan yang telah kami sampaikan ini adalah cukup bagi kita sekalian untuk menambah takwa kita, untuk menambah sergap, untuk menambah dekat kita kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Maulana Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. وهذا الذي ذكرناه هو فضل الورد الذي هو لازم للطريقة الذي لقنه لسيدنا رضي الله عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بإعطائه لكافة الخلق. Apa yang kita sampaikan dari hari kemarin itu semua adalah keutamaan daripada wirid. Keutamaan kepada orang yang mempunyai wirid tarekah. Semua hanya menyebutkan keutamaan orang yang mempunyai wirid tarekah. Alladzi huwa lazimun litarekah. Jadi semenjak kemarin sudah disampaikan syarat-syaratnya, wajibnya tarekah yang menjadi lazim lit tariqah, wirid lazim lit tariqah. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, hailalah 100 kali. Di mana di kitab ini diterangkan sekali lagi istighfar 100 kali. Astaghfirullah faqat la ghairu. Baca istighfar faqat astaghfirullah faqat la ghairu. Faqat itu diwali menjadi tok. Salawatnya, salawat apapun. Anda waktunya panjang membaca salawat Al-Fatih itu lebih baik. Anda membaca salawat Al-Fatih 5 ulid itu lebih baik. La ilaha illallah 100 kali. Itu adalah lazim wajibnya. Lazim wajibnya wirid tarekah. Alladzi laqanahu, di mana wirid itu telah diajarkan kepada Gusti Sayyidi Syekh Ahmad bin Maulana Muhammad At-Tijani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Kanjeng Nabi, perintah kepada Sayyidi Syekh agar supaya wirid tersebut disampaikan kepada makhluk semuanya yang mau mengikuti. Jadi andai kata ada keluarga sampean, masih anak-anak, masih remaja, boleh. Apakah boleh? Boleh. Sudah tua-tua? Boleh. Laki-laki, perempuan, ahli maksiat, ahli duraka, dengan harapan dengan masuknya tarekah, mudah-mudahan kemaksiatannya lekas hilang, tinggal baiknya. Jadi tidak usah.
Likafatil khalqi, semua makhluk yang mau, yang mau. Tidak boleh dipropagandai, tidak boleh. Karena masuk tarekat adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita mengajak boleh. Wa amma fadlul azkar ala tafsir faqulu wabillahi taufik. Adapun keutamaannya zikir secara rinci mulai sekarang aku sampaikan. Wabillahi taufik. Qala Maulana jalla min qail wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Di surat Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka. Angqadah radhiyallahu an. Qala innal Qur'ana saat temene Al-Qur'an iku ya dullukum mudunna apa se Qur'an ing sira kabeh ala daikum. Ala daikum. Yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Ala da'ikum amma da'ukum fadhunubukum wa amma dawa'ukum fal istighfar wa amma dawa'ukum fal istighfar. Di dalam Al-Quran ini ada petunjuk bagi kula lan panjenengan kabeh untuk mengingatkan kepada kita atas segala penyakit yang kita dirikan. Dan juga disampaikan masalah pengobatannya. Amma da'ukum fadhunubukum. Adapun penyakit kamu panjenengan kabeh itu dosa-dosa kamu itu. Adapun obatnya pembacaan istighfar. Wa amma dawa'ukum fal istighfar. Wa akhrajat Tirmidzi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah anzalallahu alayya amanaini li ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dilansir oleh Sidi Abi Muhammad al-Asy'ari menyatakan Allah menurunkan kepada kita semua ini ada dua keamanan. Ada dua keamanan. Ada dua keamanan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Fa idza madaitu taraktu fihim al-istighfar ila yaumil qiyamah." Jadi kula lan panjenengan kabeh kagungan dua keamanan. Keamanan yang pertama, kita akan dijaga dari azab Allah. Kita akan dijaga dari siksa Allah kalau kita mau beristighfar. Kalau kita semuanya mau beristighfar. Seperti yang diansir oleh Ahmad an Fadalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Al-abdu aminun min adzabillahi mastaghfarallah." Hamba Allah itu merasa aman, merasa selamat dari siksa Allah satu. Kalau mereka itu senantiasa beristighfar. Maka kula lan panjenengan kabeh berbahagialah. Satu hari kita ini kewajiban membaca istighfar paling tidak 230 pembacaan istighfar. 100 untuk lazim pagi, 100 untuk lazim sore, dan 30 untuk wadifah.
belum yang lainnya. Andai kata kita tidak masuk tarekah, paling-paling membaca istighfar itu 3 kali itu kalau mau. Kadang-kadang kita sholat itu lancing. Habis sholat, habis salam, terus pulang. Melencing. Jadi alhamdulillah kita masuk tarekah. Nomor 2, kita 1 hari 1 malam minimal kita membaca shalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 250. Alangkah indahnya. Untuk itu selain pembacaan kita itu indah sekali. Harapan daripada Sidi Ahmad, mari akhlak kita jaga. Hubungan kita sesama ikhwan, sesama tetangga, sesama guru, sesama mari kita jaga sebaik-baiknya agar supaya ilmu yang kita peroleh ini benar-benar bisa menuntun kita kepada kebahagiaan itu. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 5 marrat ghufira lahu wa in kana alaihi mithlu zabadil bahr. Di wa akhraj Ahmad an Fadalah tabani Ubaidin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-abdu aminun min adzabillah mastaghfarallah. Sekali lagi kita semuanya ini akan selamat dari siksa Allah kalau kita ini senantiasa membaca istighfar, mohon maaf kepada Allah. Atas Ahmad Ibnu Abi Syaibah an Abi Sa'id Al-Khudri mendawuhkan Rasulullah pernah bersabda, qala astaghfirullah, siapapun orangnya yang membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 5 kali, maka akan disempuro, akan dimaafkan segala dosanya oleh Allah. Wa in kana alaihi mithlu zabadil bahri, walaupun dosa kita ini sama dengan untuke segoro. Runduke segoro. Buihnya segoro akeh. Kena ombak ini, karena air ku asin, kena ombak mesti muntung. Senajan dosa kita mithlu zabadil bahri, akan diampuni oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Ini menunjukkan bahwa kula lan panjenengan kalau membaca istighfar di selain wadifah, kita tambahi wa atubu ilaihi boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini boleh di keadaan apapun. Yang enggak boleh itu kecuali pada waktu pembacaan wadifah. Kalau wadifah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini masih sering kadang-kadang ditanyakan oleh ikhwan. Kiai, membaca wa atubu ilaihi boleh Kiai? Boleh. Yang tidak boleh hanya pada waktu wadifah. Kita sudah tidak usah menanyakan, kenapa sih Syekh Ahmad itu kok buat pakai alun? Tidak usah ditanyakan, kita terima saja apa adanya. Karena nasihat beliau, amalan beliau, ijazah beliau sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Enggak. Nek panjenengan bertentangan syariat, ojo digawe. Tidak usah ditanyakan baik teman-teman. Memang itu perintah guru. Andai kata guru di kitab-kitab diterangkan astagfirullah faqat, ya astagfirullah faqat. Tidak usah ditanyakan. Kita ini melak tarekah, nurut apa perintahe, apa dawuhe guru, selama dawuh iku mboten bertentangan dengan syariat. Pun niku patokan niku.
ghufira lahu wa in kana 'alaihi mithlu zabatil bahr. Wa qala ta'ala wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dawi Allah, siapapun orang apunten kala wau kula ketileman niku wau. Manten dugi Bandara Abdurrahman Saleh ngono. Panas. Manten salat film kok dadak. Sigugan niku pun jam 3:30. Pun jam 4 kurang seprapat masuk ketun ngoten niku. Nggih, mboten napa-napa panjenengan wong turu niku mboten ada hukume nggih. Nggih. Nah, mboten hukume ya. Enggak. Sampeyan ketelatan sembahyang, kan sampeyan sengaja. Panjenengan turu temenan. Dan turune gak gawe-gawe. Kejabane sampeyan niku turune gawe-gawe bengi melekan ndelok bal-balan Arsenal lambe Indonesia. Kalau wingi kula gini ngali, wah, koala biru. Kalau itu buka bal-balan keran itu. Terus turu kebabatnya ku mboten nangsa. Wa may ya'mal su'an aw ya'dzim, siapapun orangnya yang ngelakoni keselekan, kesalahan, summa yastaghfirillah, maka minta ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahim, maka kita akan mendapatkan ampunan tersebut. Jadi sekali lagi jangan segan-segan kula lan panjenengan kabeh iki senantiasa njaluk sepuro dateng kersane Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku pun maksud. Kanjeng Nabi niku sampun boten gadah dosa, tetep njaluk sepuro nang kersane Allah. Pun las niku lazim saniki wa amma fadlu salatil fatihhi lima uhlik. Anapun utawi kautamaane selawat al-fatih lima uhlik. Faqad sami'tu syekhana radhiyallahu an yaqul kuntu mustahilan bi dzikri salatil fatih lima uhlik. Hina raja'tu minal hajj ila tilimsan. Kula nek maca tilimsan. Lamma ra'aitu min fadliha wa huwa anna al-marrata al-wahidata bi 600,000 salatin kama hiya fi wardatil juyub. Senajan kula lan sampean kabeh wis ngerti fadilah selawat al-Fatih, kita bacakan lagi agar supaya kita makin hari makin tahu, makin mantep, makin seneng, makin sering membaca selawat al-Fatih. Keutamaan selawat al-Fatih lima uhlik. Kita pernah mendengar dari guru kita radhiyallahu an, beliau berkata, kuntu mustahilan bi dzikri salatil fatih lima uhlik. Saya dulu adalah pengamal tarekah Tijani, pengamal selawat al-Fatih. Setiap hari mengamalkan membaca selawat al-Fatih lima uhlik. Dikala pada waktu itu saya kembali dari haji, kembali ke daerah Tilmisan. Terus membaca selawat Fatih, kata Sidi Syekh. Karena apa? Semenjak saya mengetahui keutamaannya. Semenjak kita mengetahui keutamaannya selawat Al-Fatih. Tidak pernah meninggalkan selawat Al-Fatih lima uhlik. Selawat Al-Fatih lima uhlik bukan khusus kepada tarekah Tijani. Siapapun boleh membaca. Cucu kita, anak kita, kita ajari. Istri kita ajari membaca selawat Al-Fatih. Ijazah atau tidak boleh. Walaupun beda. Yang tidak ijazah itu kadar emasnya hanya 16. Tapi kalau pakai ijazah kadar emasnya itu sampai 24 karat. Hanya itu bedanya. Tapi boleh dengan dalil alimun nas bi salatil fatihi liyamutu ala kamalil iman. Jadi andai kata bapak-bapak sekalian punya murid, silakan suruh membaca selawat al-Fatih.
Ada jamaah pengajian sebelum Fatihah, mari kita baca salawat Al-Fatih. Boleh. Anda sekalian berhak untuk menuntun siapapun untuk membaca salawat Al-Fatih. Tidak ada larangan ini. Adapun Jawharatul Kamal, wah ini lain. Harus khusus kepada ikhwan Tijani. Jadi Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu itu pengamal berat salawat Al-Fatih 5 ulik dikala beliau kembali dari haji menuju ke daerah Tilmisan. Sesudah mengetahui fadilah-fadilahnya salawat Al-Fatih 5 ulik, langsung semua salawatnya ditinggal, hanya membaca salawat Al-Fatih 5 ulik. Kenapa? Di situ keutamaannya tertulis. Sekali membaca salawat Al-Fatih 5 ulik, sama hanya membaca 600.000 salawat lain. 600.000 salawat lain. Sampai maca salawat biasa 600.000, cuwil cangkem sampean. Nggih. Meniren, apa meniren itu? Cara Gresik meniren. Tapi ini kita hanya membaca satu kali salawat Al-Fatih 5 ulik. Ini pahalanya sama dengan membaca salawat 600.000. Nikmatan lagi membaca salawat Al-Fatih dan membaca Jawharatul Kamal ini di hadapan Rasulullah. Ada di Madinah sana. Terasa nikmatnya. Mudah-mudahan sampai bisa membaca tengah sana terasa sekali. Terasa sekali. Kata di sini saja terasa, apalagi kita di hadapan beliau. Terasa sekali. Seakan-akan kita ini ditunggu. Karena seperti hanya keterangan di kitab Kama hiya fi wardatil juyub. Waqad zakara sahibul wardah anna sahibaha Sayyidi Muhammad Al-Bakri As-Siddiqi nazila Misra. Wa kana qutban radhiyallahu anhu. Qal inna man dzakaraha marratan wa lam yadkhulil jannata falyakbit sahibaha indallah. Masyaallah. Pertama yang mempunyai salawat Al-Fatih 5 ulik ini adalah Siti Muhammad Al-Bakri As-Siddiq. Bukan Abu Bakar Siddiq, bukan. Muhammad Al-Bakri As-Siddiq. Ini dia munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah, minta agar supaya diberikan salawat. Akhirnya diberi yang namanya salawat Al-Fatih 5 ulik. Tapi beda. Ada bedanya sedikit. Tapi hampir sama. Kalau kamu sekalian, kita sekalian mendengar ada orang membaca salawat Al-Fatih, jangan apa ini. Nasiril Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih 5 ulik wal khatimi 5 sabak an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Ada wa sahbihinya. Hakka qadrihi abiddaril alim. Ini Siti Muhammad Al-Bakri. Pertama disampaikan oleh Rasulullah pakai itu. Cuma Siti Muhammad Al-Bakri tidak diberitahu khasiatnya. Khasiat-khasiatnya tidak diberitahu. Dan tidak diberikan kewenangan untuk memberikan orang lain. Kalau Siti Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu ini diberikan keterangan fadilahnya begini, sampai ada keterangan di kitab itu, kalau sampai yang kabeh butuh, nemen butuhe. Duwe kebutuhan sing nemen banget. Wis nemen wis. Baca salawat Al-Fatih 5 ulik. Setiap habis sholat 100 kali. Terus jaluk nang pangeran opo karepe sampean. Insyaallah dituruti oleh Allah. Salawat Al-Fatih 100 kali.
anna sahibaha Sidi Muhammad al-Bakri as-Siddiq nazila Misra wa kana qutban radhiyallahu anhu. Qal inna man zakaraha marratan wa lam yadkhulil jannah falyakbit sahibaha indallah. Nek ana wong maca selawat Fatih 5 ulik sepisan naik ka mlebu swarga, tuntutan Siti Muhammad Al-Bakri. Sampai kayak ngoten gede. Tuntutan di ngesane Allah. Tapi akeh syarate, gak selawat terus gak salat. Nah kok nyamun, ngimut. Falyakbit sahibaha indallah. Tadi tekes nih. Beliau adalah kutub juga Siti Muhammad Al-Bakri ini. Innaman zakaraha marratan walam yadkhulil jannah falyakbit sahibaha indallah. Sapa wae maca selawat Fatih sepisan naik ka mlebu swarga, besok kono tuntutan Muhammad tuntutan Siti Muhammad Al-Bakri. Ya apa nek tuntut iki? Gitu kok. Alami pun siji ini. Wa baqitu adhkuruha ila ar-rahaltu min lisani ila Abi Sam'ud. Beliau senantiasa membaca selawat Al-Fatih niku di dalam perjalanannya tilmisan ke Abi Sam'ud. Kula dereng sumerap niki tilmisan niku. Kapan-kapan tak golekane kok. Mbek Pak Haji Rahmadi niku. Haji Rahmadi yang niki ahli keluyuran. Kali Pak Haji Abdullah yang bentuki Aini Madi. Falamma ra'aitu as-salata allati fiha al-marratul wahidatu bi 70,000 khatmatin min dalailil khairat taraktul fatihi lima uhlik wastaghaltu biha wa hiya. Ini pertama niki. Falamma ra'aitu as-salata allati fiha al-marratul wahidatu bi 70,000 khatmatin min dalailil khairat taraktul fatiha lima uhlik. Pada waktu dulu Sayyidi Syekh sebelum dia diangkat menjadi wali, dia mendengar bahwa ada sholawat 1 kali pahalanya sama dengan 70.000 khatam membaca Dalailil Khairat. 70.000 membaca Dalailul Khairat. Sudah pernah baca Dalailul Khairat? Nah, dereng. Podo kali kula. Dalailul Khairat itu yang cetakan lama dulu itu belakangnya itu ada Sahhahu Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, tulisannya Syekh Ahmad Jambak. Boleh dereng nemu kula niki. Jadi Dalailul Khairat itu ada belakang akhir daripada Dalailul Khairat itu ada keterangan dengan tulisan tangannya Syekh Ahmad Sidi Ahmad At-Tijani. Sampai saat ini kita nemukan dulu. Nang Maroko golek iki gak nemokno. Apa maneh nang Mekah. Tambah boten nemokno wong Dalailul Khairat boten enten nang Mekah. Iki pengen sumerap. Sesudah saya mendengar, melihat bahwa ada sholawat yang pahalanya lebih besar, lebih 1 kali pahalanya sama dengan 70.000 khatam Dalailul Khairat. Maka beliau meninggalkan sementara selawat Al-Fatih dan membaca selawat itu. Selawatnya begini: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Syekh Ahmad At-Tijani maca niki.
Kalau ngerti, nek wau, terus si wau napa wau? Nek 600.000 salat yang lain. Iki enggak 70.000 membaca Dalailul. Dia mengalih. Beralih ke salawat niki. Ngene kok sing kita wacaaken niku. Waktu waca. Pada suatu hari lima ra'aitu fiha min kasratil fadli. Karena saya melihat banyak kebaikannya, banyak keutamaannya, maka saya membaca itu. Pada suatu hari falamma amaroni birruju'i ilaiha sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarani awalan bi anna al-marrata al-wahida minha ta'dilu min al-Qur'ani 6 marrat. Tsumma akhbarani thaniyan al-marra anna al-marrata al-wahidata minha ta'dilu min kulli tasbihi waqa'a fil kauni wa min kulli dzikrin wa min kulli du'ain kabirin aw saghirin wa min al-Qur'ani 6,000 marratin li'annahu min al-azkar. Sasampunipun ngulinaken selawat tinggal kita waca niku wau krana banyak fadilahnya katanya beliau. Langsung Allah Subhanahu wa taala, langsung Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah kepada Sayyidi Syekh, Ahmad, tinggalan selawatmu. Ngali yo maneh nang selawat Al-Fatih 5 uhli. Sidi Ahmad takon datang Gusti Kanjeng Nabi. Napa sih Gusti Kanjeng Nabi keutamaane selawat? Selawat Al-Fatih. Summa amaroni birruju falamma amaroni birruju ilaiha sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam. Saya tanyakan kepada beliau, apa keistimewaannya? Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi dawuh, selawat Fatih sepisan itu bandingi membaca Quran 6 kali. Terus hafalkan lagi, enggak. Annal marratal wahidata, satu kali pembacaan salawat Al-Fatih 5 uhli bandingi semua tasbih, pembacaan tasbih yang terjadi di jagat raya ini. Di jagat raya ini. Fil kauni, dan semua zikir, baik semua doanya wong gede, wong cilik, lanang wedok, saalam dunya niki pahalane masih sae maca selawat Al-Fatih 5 uhli sepisan. Monggo kita sing sregep nek maca selawat Al-Fatih 5 uhli. Ya, lantar waktu ingkang sampun boten tutut wa min jumlatil adhiya makaten kemawon muga-muga dipun paringi kemanfaatan. Al-Fatihah.